selamat datang di video edukasi kami. Perkenalkan, nama saya Dea Septianingsi dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang investasi dan pasar modal di Indonesia. Materi ini sangat penting karena di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, pengelolaan keuangan bukan hanya soal menabung, tetapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan aset untuk masa depan. Video ini ditujukan untuk membuka wawasan kita tentang mengapa investasi diperlukan, apa itu pasar modal, serta bagaimana kita sebagai generasi muda bisa berperan aktif dalam perkembangan pasar modal di Indonesia, baik sebagai investor maupun sebagai pelaku ekonomi yang cerdas. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, investasi bukan lagi hal mewah yang hanya dilakukan orang kaya atau pebisnis besar. Sekarang, siapa saja bisa menjadi investor. Bahkan, data dari KSEI menunjukkan bahwa jumlah investor muda dari kalangan milenial dan Gen Z mengalami lonjakan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlepas dari peran aplikasi digital seperti Bibit, Ajaib, Bareksa, dan Stockbit yang membuat proses investasi saham, reksadana, atau obligasi menjadi sangat mudah, cukup lewat ponsel saja. Namun, di balik kemudahan itu masih ada tantangan besar, yaitu rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Banyak yang tergiur iming-iming untung besar tanpa memahami risiko. Bahkan tak sedikit pula yang terjebak investasi bodong atau platform ilegal, seperti binary option yang menyerupai judi online. Maka dari itu, edukasi pasar modal menjadi sangat penting agar setiap keputusan investasi dapat diambil secara bijaksana, bukan asal coba-coba. Oleh karena itu, melalui video presentasi kami akan menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti yang pertama, apa itu investasi dan apa manfaatnya? Yang kedua, produk pasar modal apa saja yang tersedia? Yang ketiga, bagaimana struktur pasar modal di Indonesia? Yang keempat, apa saja sih keuntungan dan risiko berinvestasi di saham? Dan yang kelima, bagaimana perlindungan investor diatur di Indonesia? Tujuan penulisan dan manfaat investasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami dasar-dasar investasi, mengenal jenis instrumen pasar modal, memahami bagaimana pasar modal bekerja, serta memahami resiko dan keuntungannya. Manfaat investasi sangat luas. Selain dapat melindungi nilai uang dari inflasi, investasi juga dapat membantu kita mencapai tujuan-tujuan finansial jangka panjang, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, atau mempersiapkan pensiun. Bahkan, investasi dapat menciptakan pendapatan pasif dan membangun kekayaan secara bertahap. Konsep dasar investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau uang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi antara lain melawan inflasi, mewujudkan tujuan keuangan, dan mencapai kebebasan finansial. Konsep penting dalam investasi adalah time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai yang sama di masa depan, karena potensi keuangan yang bisa dihasilkan. Pengertian dan struktur pasar modal. Pasar modal adalah sebuah tempat atau sistem yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu investor, dengan pihak yang membutuhkan dana, yaitu emiten. Di pasar inilah transaksi berbagai instrumen keuangan dilakukan, seperti saham, obligasi, sukuk, dan produk-produk lainnya. Tujuan utama dari pasar modal adalah untuk mendukung pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari dana yang mereka tanamkan. Di Indonesia, kegiatan pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga ini memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. OJK juga bertugas melindungi kepentingan investor agar tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak sehat.
Tempat berlangsungnya transaksi efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI berfungsi sebagai fasilitator perdagangan efek dan menyediakan sistem perdagangan yang terintegrasi dan aman. Selain OJK dan BEI, Pasar Modal Indonesia juga memiliki lembaga pendukung lainnya yang sangat penting, yaitu KSEI, di mana lembaga ini menyimpan efek secara elektronik atas nama investor. Ibaratnya KSEI adalah tempat penyimpanan digital yang aman bagi aset investasi. Selanjutnya ada KPEI yang berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan transaksi. Dengan adanya KPEI, proses jual beli efek menjadi lebih terpercaya karena transaksi dijamin selesai sesuai perjanjian. Pasar modal bukan hanya tempat jual beli saham, tapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui pasar modal bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif seperti industri, infrastruktur, teknologi, dan lainnya. Dengan demikian, pasar modal memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi nasional. Analogi pasar modal dan produk investasi. Agar lebih mudah dipahami, pasar modal dapat dianalogikan seperti sebuah mall. BEI adalah mallnya, emiten adalah toko-toko yang menawarkan produk, yaitu saham atau obligasi. Investor adalah pembeli yang memilih produk. OJK berperan seperti satpam yang menjaga keamanan transaksi. KSEI adalah tempat penyimpanan barang, sementara KPEI adalah kasirnya, di mana produk yang diperdagangkan meliputi saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan, obligasi dan sukuk sebagai bentuk surat utang, reksadana sebagai investasi kolektif, serta ETF yang diperdagangkan seperti saham. Untuk memudahkan kita memahami bagaimana pasar modal bekerja, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Bayangkan saja pasar modal seperti sebuah mall yang besar. Yang pertama, ada Bursa Efek Indonesia sebagai mall. Mall adalah tempat berkumpulnya berbagai toko yang menawarkan produk kepada pembeli. Begitu juga Bursa Efek Indonesia. Ia adalah tempat para emiten menawarkan saham atau instrumen keuangan kepada pasar investor. Semua transaksi saham di Indonesia terjadi di mall ini. Yang kedua, ada emiten sebagai toko. Dalam mall ada berbagai toko, ada toko pakaian, elektronik, makanan, dan lainnya. Di Bursa Efek Indonesia, toko-toko ini adalah perusahaan publik seperti Bank BCA, Telkom Indonesia, Indofood, dan lain-lain. Mereka menawarkan produk berupa saham atau obligasi kepada calon investor. Yang ketiga, ada investor sebagai pembeli. Lalu siapa pembelinya? Kita semua para investor sebagai pembeli di mall tersebut. Kita memilih ingin belanja di toko mana. Begitu pula di Bursa Efek Indonesia, kita bisa memilih mau membeli saham BCA, Indofood, atau Telkom. Setiap keputusan pembelian ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang kita punya. Yang keempat, ada OJK sebagai satpam mall. Agar mall tetap aman, tentu ada satpam yang berjaga di setiap sudut. Di pasar modal yang bertugas menjaga keamanan dan keteraturan adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK memastikan bahwa semua toko alias emiten di mall ini legal, tidak menjual barang palsu alias saham bodong. Yang kelima, ada KSEI sebagai tempat penyimpanan. Setelah belanja di mall, tentu kita butuh tempat menyimpan barang belanjaan agar tidak tercecer. Di pasar modal ada KSEI yang menjadi lembaga penyimpanan semua saham yang kita beli. Dengan KSEI, kita bisa memastikan bahwa saham yang kita miliki tercatat atas nama kita yang sah. Yang keenam, ada KPEI sebagai kasir. Saat ini berbelanja di mall, sebelum membawa pulang barang,
kita harus membayar terlebih dahulu di kasir. Nah, di pasar modal ada KPEI yang bertugas sebagai kasir memastikan transaksi jual beli saham selesai, aman, dan tidak ada yang gagal bayar. Selain memahami siapa saja pemain utama di mall pasar modal ini, kita juga harus tahu produk apa saja yang dijual di mall ini. Ada berbagai jenis produk investasi yang kita beli, antara lain yang pertama saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jika membeli saham PT Telkom Indonesia misalnya, secara tidak langsung kita menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua ada obligasi dan sukuk. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Kita meminjamkan uang kepada mereka dan sebagai imbalannya kita mendapatkan bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala. Sukuk ini mirip obligasi tapi berbasis prinsip syariah. Yang ketiga ada reksadana. Ini cocok untuk pemula karena dikelola manajer investasi pasar modal yang profesional. Kita cukup menaruh dana dan manajer investasi yang mengelola portofolio saham, obligasi, atau instrumen pasar untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada ETF. ETF ini mirip sekali dengan reksadana, tetapi bisa diperdagangkan seperti saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan ETF, investor bisa memiliki diverifikasi seperti reksadana, namun bisa jual beli di pasar dan kapan saja. Sebagai investor di mall pasar modal ini, kita harus pintar memilih produk yang sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial yang kita punya, seperti belanja di mall sesungguhan, jangan sampai lapar mata dan asal beli tanpa pertimbangan. Pilih instrumen investasi yang sesuai tujuan keuangan. Apakah untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Ingat, semakin paham dengan isi mall ini, semakin besar peluang kita mendapatkan keuntungan investasi yang maksimal. Bisa melihat indeks saham. Indeks seperti IHSG mencerminkan kinerja seluruh saham, sedangkan LQ45 dan IDX 30 mencakup saham-saham paling liquid. Ada juga indeks Sri Kehati yang fokus pada keberlanjutan dan aspek ESG. Dalam hal perlindungan investor, sistem seperti SID dan RDN memastikan transaksi yang aman dan transparan. Akses KSEI memungkinkan investor memantau portofolionya secara online. Selain itu, edukasi dari OJK dan BI juga rutin diberikan secara gratis. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai akses investasi digital dan instrumen modern. Seiring perkembangan teknologi, kini berinvestasi jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun lalu. Jika dulu untuk membeli saham atau instrumen pasar modal lainnya kita harus datang ke perusahaan, kini cukup dengan smartphone, semua transaksi dapat dilakukan hanya lewat dengan genggaman tangan. Ada banyak platform atau aplikasi digital yang tersedia di Indonesia untuk mempermudah investasi. Beberapa contoh aplikasi populer yang sudah resmi terdaftar diawasi oleh OJK antara lain ada Ajaib, Stockbit, Bibit, iPod, dan Bareksa. Melalui aplikasi ini, kita bisa mulai berinvestasi dengan mudah, hanya dengan 10.000 saja, khususnya untuk produk seperti reksadana. Ini tentu sangat menguntungkan terutama bagi pemula atau mahasiswa ingin belajar berinvestasi tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Selain itu, seiring semakin majunya teknologi finansial, muncul juga beberapa instrumen investasi modern lain yang cukup diminati oleh masyarakat. Antara lain, yang pertama ada Forex, yaitu perdagangan mata uang asing. Potensinya memang besar karena melibatkan pasar global dengan likuiditas yang tinggi, tapi resikonya juga sangat tinggi. Harga mata uang bisa berubah secara drastis dalam waktu yang sangat cepat, sehingga instrumen ini lebih cocok untuk trader profesional atau yang berpengalaman. Yang kedua, ada kripto. Kripto menjadi salah satu alternatif investasi populer belakangan ini karena potensi keuntungannya yang sangat besar. Namun, perlu diingat, kripto juga dikenal dengan pergerakan harganya yang sangat fluktuatif. Di Indonesia, perdagangan kripto diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, bukan oleh OJK, sehingga regulasi dan pengawasannya berbeda dengan saham maupun reksadana.
Yang ketiga, ada index fund, yaitu produk investasi yang mengikuti kinerja suatu indeks saham, misalnya IHSG atau LQ45, karena sudah secara otomatis teridentifikasi resiko dalam investasi ini, cenderung lebih rendah dibanding membeli saham satu persatu. Dana indeks ini cocok untuk pemula yang ingin berinvestasi jangka panjang secara stabil. Yang keempat, ada robot trading, yaitu perangkat lunak atau algoritma otomatis yang dirancang untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal atau forex tanpa campur tangan manual dari investor. Meski terdengar menguntungkan karena praktis, penggunaan robot trading harus disertai kehati-hatian. Banyak robot trading yang ingin terdaftar secara resmi atau bahkan ilegal. Kasus penipuan dan iming-iming profit besar tanpa risiko sering muncul melalui robot trading ilegal. Karena itu, investor wajib memeriksa legalitas platform sebelum menggunakan robot trading. Pastikan platform tersebut sudah terdaftar di OJK atau Bapepti. Jangan tergiur dengan janji-janji keuntungan tinggi dan waktu singkat tanpa resiko, karena dalam prinsip investasi dikenal dengan istilah high return, high resiko. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar pula potensi resikonya. Selain instrumen resmi tersebut, ada juga platform ilegal yang patut diwaspadai, seperti Binomo yang berbasis binary option. Model seperti ini mirip dengan perjudian karena lebih menebak arah pasar daripada menganalisis fundamental investasi. Karena sifatnya yang merugikan investor, platform semacam ini telah dilarang oleh OJK dan Bapepti di Indonesia. Maka dari itu, sebelum mulai berinvestasi, kita harus selalu memastikan aplikasi atau platform sudah terdaftar resmi di OJK atau Bapepti, yang wajib memahami cara kerja instrumen investasi yang dipilih, menghindari janji investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi secara instan. Sebagai investor pemula, literasi keuangan sangat penting agar bisa memastikan instrumen yang tepat sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuntungan masing-masing, dan sesuai dengan keuangan yang kita miliki. Jika masih ragu, reksadana, indeks, atau yang lainnya menjadi pilihan awal yang aman. Teman-teman, setelah kita pelajari bersama dari awal video tadi, satu hal yang pasti, investasi bukan sekedar uang, tapi soal perencanaan hidup kita ke depannya. Kamu tidak perlu jadi orang kaya dulu untuk memulai investasi. Justru kamu bisa jadi orang kaya karena kamu berinvestasi dengan benar. Mari kita simpulkan beberapa hal penting dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, ada investasi adalah kunci untuk menjaga nilai uang dan mencapai tujuan keuangan di masa depan. Yang kedua, ada pasar modal menyediakan banyak instrumen legal dan aman dari saham, obligasi, reksadana, hingga ETF. Yang ketiga, ada investasi selalu ada resiko, maka perlu ilmu, strategi, dan kehati-hatian. Yang keempat, ada teknologi mempermudah kita melalui investasi, tapi juga meningkatkan ancaman investasi bodong. Yang kelima, ada pilih platform resmi yang terdaftar di OJK dan terus tingkatkan literasi keuanganmu. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil, banyak investasi besar yang mulai dari modal hanya dengan ratusan ribu saja. Yang penting adalah konsistensi, disiplin, dan mau belajar. Mulailah sekarang meski dengan nominal yang kecil. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Semoga setelah ini kamu bisa jadi investor muda yang cerdas, bijak, dan siap membangun masa depan finansial yang lebih baik.